Shalom sahabat IHK yang dikasihi oleh Tuhan. Saatnya kita memasuki renungan siang. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami akan mendengar kebenaran firman-Mu melalui renungan siang. Biarlah firman yang akan kami dengarkan mengubah hidup kami, sehingga hidup kami tidak akan khawatir karena ada Tuhan yang terus menyertai kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kekasih Tuhan dimanapun saudara berada, kita akan membahas renungan siang kita hari ini dengan judul Tidak Perlu Khawatir. Lukas 12 ayat yang ke-25 berkata, "Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta pada jalan hidupnya?" Saudaraku yang dikasihi Tuhan, adalah bohong jika ada orang berkata, seumur hidupnya dia tidak pernah mengalami khawatir. Karena rasa khawatir itu adalah bagian dari kehidupan manusia. Merasa khawatir itu wajar, tetapi kita tidak boleh larut dalam kekhawatiran dan tinggal di dalam kekhawatiran lalu menikmati kekhawatiran itu. Karena itu menghancurkan kehidupanmu sendiri. Lalu kalau begitu bagaimana caranya kita tidak mau larut di dalam kekhawatiran dan kita tidak perlu khawatir? Ada dua hal yang perlu kita lakukan siang hari ini. Yang pertama adalah kita perlu bergaul karib dengan Tuhan. Kalau kita akrab dengan Tuhan, maka kita akan tahu tentang siapa Tuhan Yesus yang sebenarnya. Bukan hanya dari kata orang kita mengalami Tuhan, tetapi kita mengalaminya sendiri secara pribadi. Melalui apa kita bisa mengalami Tuhan secara pribadi? Melalui doa kita, puji-pujian kita, penyembahan kita, dan firman Tuhan yang kita baca setiap hari. Bagaimana kita bersaat teduh? Apakah kita memiliki waktu sendiri dengan Tuhan? Memiliki tempat sendiri dengan Tuhan yang sering orang berkata hidden place. Orang yang intim dengan Tuhan itu pasti hidupnya akan tenang. Jiwanya akan teduh dan karakter ilahinya akan terbentuk. Ditandai dengan munculnya iman yang sehat dari dalam hidupnya. Mulai bertindak dengan iman dan tidak berjalan secara serampangan. Dan yang terpenting dia tetap mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya. Karena orang ini tahu bahwa Tuhan mengarahkan hidupnya melalui firman dan Roh Kudus. Di mana Roh Kudus itu memberikan kekuatan, juga memberikan kuasa, memberikan kemampuan, menguatkan ketika dia lemah. Sehingga ia tidak lagi terintimidasi oleh kekhawatiran. Dia menyerahkan segala kekhawatirannya kepada Tuhan. Sebab imannya mulai mengaminkan firman Tuhan. Pasti Tuhan akan memelihara hidupnya. Saudara bisa membaca di dalam 1 Petrus pasal yang ke-5 ayat yang ke-7. Lalu yang kedua adalah melatih diri untuk tetap mengucap syukur dalam segala keadaan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mengucap syukur itu sepertinya mudah, tetapi sangatlah sukar jika kita sedang menghadapi persoalan. Kalau uangmu banyak, jabatan naik, keluarga baik-baik saja, pasangan hidupmu selalu mesra, uangmu tidak pernah berkekurangan, saudara tidak punya utang. Pasti semua orang kalau dalam keadaan yang seperti ini bisa mengucap syukur. Lalu dia berkata, "Oh, Tuhan Yesus itu baik. Berkat-Nya selalu melimpah atas kehidupan saya. Saya mengucap syukur senantiasa." Saudara-saudara, tetapi pada kenyataannya orang yang seperti ini, orang yang saya sebutkan seperti ini, pasti juga mengalami persoalan. Pasti juga mengalami masalah. Sebab masalah dan persoalan itu menimpa kepada semua atau siapa saja yang masih hidup di tengah-tengah dunia ini. Persoalan atau masalah itu tidak pernah memilih-milih orang. Mau kaya, miskin, hidup di kota, hidup di desa, yang bersekolah tinggi atau bahkan yang tidak bersekolah. Persoalan selalu datang menerpa kepada semua dan siapa saja. Yang penting orang itu masih hidup. Orang yang masih hidup pasti memiliki persoalan. Hanya orang yang sudah tidak hidup saja yang tidak pernah mengalami masalah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, selama kita masih hidup di tengah-tengah dunia ini,
di dalam kondisi apapun dan dalam kondisi atau keadaan apapun, Tuhan memerintahkan kepada kita untuk kita tetap mengucap syukur. Karena mengucap syukur akan segala hal itu adalah mengakui kedaulatan Tuhan atas hidup kita. Jika kita terus mengucap syukur dan kita tahu bahwa ada Tuhan yang berdaulat atas kehidupan kita, maka dengan sendirinya kita tidak akan khawatir. Karena ada Tuhan yang berdaulat. Kata berdaulat itu adalah berkuasa. Ada Tuhan yang menguasai hidup kita. Ada Tuhan yang berdaulat atas kehidupan kita, masa depan kita, keluarga kita, pekerjaan kita. Lalu kita terus mengucap syukur, melatih diri, dan tentunya kita tidak akan bersungut-sungut. Orang yang tidak bersungut-sungut, orang yang terus melatih diri dan tetap mengucap syukur, dia akan mengerjakan firman Tuhan di dalam Matius 6 ayat yang ke-33. Cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Ini adalah orang yang memiliki ciri mengucap syukur, melatih diri, dan terus mengakui kedaulatan Tuhan dalam hidupnya. Orang yang sedemikian ini pasti tidak akan pernah khawatir. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, biarlah 2 poin ini menjadi satu renungan kita hari ini. Terus kita bisa mengucap syukur dalam keadaan apapun. Tundukkan kepala kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami akan mengucap syukur dalam segala sesuatu. Sebab ada Tuhan yang berdaulat atas hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat beristirahat, selamat menikmati berkat Tuhan di siang hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Salam IHK.